Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habibatila dari Fakultas Ilmu Keluargaan, Prodi Kesehatan dan Rekreasi. Dengan NIM 2308949. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dengan materi yang saya ambil, kalimat dasar. Hakikat kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh, yang mana dalam wujud lisan diungkapkan dengan suara naik dan turun, sedangkan dalam bentuk tulisan dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Menurut pendapat Sugono menjelaskan ciri-ciri dari masing-masing unsur kalimat sebagai berikut. A. Subjek. Subjek atau pokok kalimat merupakan unsur utama kalimat. Subjek menentukan kejelasan makna kalimat. Penempatan subjek yang tidak tepat dapat mengaburkan makna kalimat. Keberadaan subjek dalam kalimat berfungsi: 1. Membentuk kalimat dasar, kalimat luas, kalimat tunggal, dan kalimat majemuk. 2. Memperjelas makna. 3. Menjadi pokok pikiran. 4. Menegaskan atau memfokuskan makna. 5. Menjelaskan pikiran ungkapan. Dan 6. Membentuk kesatuan pikiran. Eh, yang kedua, predikat. Predikat. Keberadaan predikat dalam kalimat berfungsi: 1. Membentuk kalimat dasar, kalimat tunggal, kalimat luas, dan kalimat majemuk. 2. Menjadi unsur penjelas, yaitu memperjelas pikiran atau gagasan yang diungkapkan dalam dan menentukan kejelasan makna kalimat. 3. Menegaskan makna. 4. Membentuk kesatuan pikiran. 5. Sebagai sebutan. Yang ketiga, objek. Pada kalimat, objek berfungsi: 1. Membentuk kalimat dasar pada kalimat berpredikat transitif. 2. Memperjelas makna kalimat. Dan 3. Membentuk kesatuan dan kelengkapan pikiran. Yang keempat, pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, dan melengkapi struktur kalimat. Yang kelima, keterangan. Keterangan adalah unsur yang berfungsi menerapkan seluruh fungsi kalimat atau unsur kalimat tertentu dalam kalimat. Dengan perkataan lain, keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang suatu yang dinyatakan dalam kalimat. Misalnya, memberi informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Pola dasar. Alwi 2010 mengidentifikasi kalimat dasar sebagai kalimat yang terdiri atas satu klausa dan memiliki unsur-unsur kalimat yang lengkap dan berurutan, serta tidak mengandung pertanyaan atau pengingkaran. Menurut Alwi mendefinisikan 6 pola dasar kalimat. 1. Kalimat dengan pola SP. Kalimat dengan pola ini terdiri dari unsur subjek dan predikat saja. Kedua unsur ini dimasukkan sebagai bagian kalimat maka tergolong sebagai kalimat dasar dengan pola SP. Misal, ayah sedang membaca. Dia bijaksana. Mengacu kepada ciri-ciri masing-masing unsur kalimat, maka SP dalam kalimat bisa berbentuk kata atau frasa, nomina, atau adjektif. Kedua, kalimat dengan pola SPO. Kalimat dengan pola yang menggunakan 3 unsur kalimat ini termasuk pola dasar kalimat jika tidak ada pembahasan atau perubahan unsur dari masing-masing unsur kalimat tersebut. Pola kalimat ini terdiri dari unsur subjek, predikat, dan objek. Jenis kata pada masing-masing unsur terdiri dari kata atau frasa nominal atau verba. Misal, mahasiswa itu sedang mengerjakan tugas akhir. Anggi mendapat IPK tertinggi. Yang ketiga, kalimat dengan pola SPPL.
Kalimat dengan pola SPPL, kalimat dengan pola ini terdiri dari subjek, predikat, dan pelengkap. Ketiga pola ini dikatakan sebagai pola dasar jika tidak ada perubahan urutan letak unsur. Misal, mata kuliah bahasa Indonesia dipelajarinya dengan tekun. Yang keempat, kalimat dengan pola SPCAT. Kalimat dengan pola ini terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan. Unsur dalam kalimat disusun secara berurutan, sehingga membentuk satu kesatuan. Misal, mahasiswa Sadra Tasik menari di pendopo fakultas. Dosen itu merupakan angkatan muda. Yang kelima, kalimat dengan pola SPOPL. Kalimat dengan pola ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Kesemua unsur kalimat akan membentuk pola dasar kalimat jika disusun secara berurutan. Masing-masing unsur terdiri dari jenis kata yang berbeda tergantung pembentukan kalimatnya. Misal, dosen meminta mahasiswa lebih teliti. Penari itu membawa roknya dalam kantong besar. Yang keenam, kalimat dengan pola SPOCAT. Unsur kalimat dengan pola ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Keempat unsur ini saling melengkapi untuk membentuk satu. Misalnya, lelaki itu melemparkan batu ke jendela rumahnya. Dosen itu memberikan ultimatum kepada mahasiswa. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi ini dan saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.